di atas, dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan strategis adalah suatu kemampuan dari seseorang individu dalam proses memimpin individu atau kelompok yang di dalamnya memuat pemberian perintah, petunjuk, atau mempengaruhi dan memotivasi untuk melakukan sebuah perubahan dalam upaya mencapai tujuan organisasi ke arah yang lebih menguntungkan dan tujuan tersebut ditetapkan bersama-sama. Bahkan dalam Al-Quran yang menekankan salah satu syarat menjadi seorang pemimpin adalah memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang dipimpinnya atau dijalankannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Artinya orang-orang yang memang memiliki kemampuan, yaitu ketika seorang pemimpin memiliki tipe ini, memiliki pengetahuan dan keahlian, maka dia dianggap paling ideal dalam memimpin sebuah perusahaan dan lembaga. Yang kedua, poin yang kedua, karakteristik kepemimpinan strategis. Pengertian karakter adalah suatu yang melekat pada diri seseorang dan karakter ini penting dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Karakter adalah suatu sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh seorang individu, sejumlah atribut yang dapat diamati dalam diri seorang individu. Kemudian, kalau kita melihat, maka dalam hal ini terkait dengan karakter seorang pemimpin, maka seorang pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan memanfaatkan kemampuan tersebut melalui sikap dan perilaku yang mengarahkan serta memotivasi individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui kesatuan, pemahaman, dan kerjasama. Nah, berikut ada beberapa karakter kepemimpinan berprinsip strategis, yaitu setidaknya ada 8. Yang pertama adalah terus belajar, bahwa pemimpin yang strategis berprinsip menganggap hidupnya sebagai proses belajar yang tiada henti untuk mengembangkan lingkaran pengetahuan mereka. Jadi tidak berhenti ketika dia jadi seorang pemimpin, tidak berhenti belajar. Belajar itu terus-menerus bagi untuk dirinya. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada pelayanan, bahwa pemimpin yang strategis itu melihat kehidupan ini sebagai isi, bukan sebagai karir. Jadi ukuran keberhasilan mereka adalah bagaimana mereka dapat menolong dan melayani orang lain atau memberikan manfaat kepada orang banyak. Bagaimana cara memberikan manfaat kepada orang banyak. Kemudian yang ketiga adalah memancarkan energi positif secara fisik. Pemimpin yang berprinsip memiliki wajah yang menyenangkan dan bahagia, cenderung optimis, positif, bergairah, antusias, penuh harap, dan memiliki kepercayaan diri. Artinya menampakkan gestur yang baik, sehingga orang lain pun akan nyaman tatkala berkomunikasi ataupun bergaul dengan pemimpin tersebut. Kemudian yang keempat, mempercayai orang lain. Pemimpin yang strategis itu mempercayai orang lain, yaitu bahwa orang lain mempunyai potensi yang tidak tampak, ya, boleh jadi untuk dirinya, namun tidak bereaksi secara berlebihan terhadap berbagai kelemahan manusiawi. Kemudian yang kelima, hidup seimbang. Pemimpin yang berprinsip strategis bukan bukan berprinsip ya bukan ekstremis. Ia tidak menerima atau menolak sama sekali. Ia sadar dan penuh pertimbangan dalam tindakannya. Hal ini membuat dirinya seimbang, tidak berlebihan, mampu menguasai diri dan bijak dalam memutuskan suatu permasalahan. Kemudian yang keenam, hidup merupakan petualangan. Ia menjadi pemimpin yang penuh kehendak, inisiatif, kreatif, berani, dinamis, dan cerdas. Karena berpegang pada prinsip, ia tidak mudah dipengaruhi, tetapi fleksibel dalam menghadapi semua hal. Selama itu baik, atau selama itu cocok dengan visi misi dan baik untuk
lembaganya, maka dia tidak akan menolaknya. Kemudian yang ketujuh, sinergistik. Ia adalah katalis perubahan. Setiap situasi yang dimasukinya selalu diupayakan menjadi lebih baik. Karena itu, ia selalu produktif dalam berbagai cara baru dan kreatif. Kemudian yang terakhir, berlatih memperbaharui diri. Ya, pengenalan diri, kemudian terbuka terhadap umpan balik, pengambilan risiko yang selalu ingin tahu, kemudian konsentrasi pada pekerjaannya, kemudian menyeimbangkan tradisi dengan perubahan, kemudian bertindak sebagai model dan mentor bagi bawahan-bawahannya. Itu delapan. Nah, kalau kita lihat misalkan karakter kepemimpinan dalam Al-Quran, ini setidaknya ada beberapa yang kita ambil. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki eh, karakter yang amanah. Maka dia amanah dengan tanggung jawabnya, beramanah dengan apa apa namanya ketika diberikan tanggung jawab maka dia menjalankannya dengan baik. Ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun surat kedua 3 ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Kemudian yang kedua, ada juga seorang pemimpin harus bermusyawarah, gitu ya, bermusyawarah. Ini disebutkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi, tidak menutup diri ketika memutuskan sesuatu, jika memang ada hal-hal yang diputuskan sendiri, ada hal-hal yang memang harus dimusyawarahkan dengan orang-orang yang berada di barisannya. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki sifat tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah ciri pemimpin Qurani. Pemimpin Qurani diikat oleh suatu tanggung jawab untuk melindungi bawahan, stafnya, memegang tanggung jawab legal terhadap diri sendiri dan kegiatan bawahannya. Kemudian yang keempat adalah pemimpin yang adil. Jika ada suatu persoalan, maka pemimpin ini tidak asal memutuskan, namun pemimpin ini mengambil pertimbangan yang matang sebelum persoalan itu diputuskan sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang adil atau keputusan yang adil diterima oleh semua kalangan. Kemudian kalau kita melihat termasuk karakter yang melekat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu sebagaimana kita tahu, setidaknya ada empat. Yang pertama sidik, yang berarti jujur, benar, berintegritas tinggi, dan terjaga dari kesalahan. Kemudian yang kedua, fatonah, yang berarti cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki intelektualitas tinggi dan profesional. Sebagaimana mungkin di poin-poin tadi pun ada pembahasannya. Ini saling menguatkan. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Artinya seorang pemimpin itu harus dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel. Kemudian yang terakhir adalah tablik, yaitu berarti senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan dan komunikatif. Nah, itu dua poin yang sudah kita bahas. Selanjutnya, poin ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Pak Hendi. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih Iqbal yang telah waktunya untuk menyampaikan poin 3 dan poin 4. Yang pertama, untuk poin ketiga terkait dengan pengertian dan peranan
pemimpin dalam keterampilan strategis. Apa yang dimaksud dengan peranan? Peranan itu yaitu perilaku yang diatur ataupun diharapkan dari seorang dalam suatu posisi. Pemimpin organisasi memiliki peranan yang setiap jabatannya memiliki uh, ekspektasi tentang bagaimana orang bertanggung jawab atas peranan tersebut harus diberlakukan. Nah, ini untuk pengertiannya. Ada beberapa uh, ahli mengatakan terkait dengan peranan ini. Untuk yang pertama mungkin yang disampaikan oleh Sarbini dan Allen mengatakan bahwasannya mengungkapkan bahwasanya peranan adalah sebagai suatu rangkaian yang timbul oleh jabatan tertentu ataupun dikarenakan adanya sesuatu yang mudah dikenal. Jadi setelah dia mendapatkan jabatan maka harus ada peranannya yang harus dilakukan oleh dirinya. Nah, beberapa eh, dari beberapa hal ini maka bisa disampaikan bahwasannya pengertian yang terkait dengan peranan pemimpin mengandung arti bahwasannya peranan pemimpin ini dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam jabatan tertentu, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan memimpin dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki peranan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Yang berikutnya yaitu ada beberapa peranan pemimpin. Ya, ada beberapa peranan pemimpin, kurang lebih ada 5 peranan pemimpin. Yang pertama yaitu peranan mencari dan memberikan informasi. Jadi informasi ini sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Ketika komunikasinya terhambat, maka ini akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, peranan eh, pemimpin ini harus bisa memberikan informasi yang baik terhadap bawahannya. Yang berikutnya yaitu peranan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi sekelompok untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ini memang keahlian ataupun peranan ini harus dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Karena kalau tidak bisa mempengaruhi, bagaimana tujuan itu bisa terwujud. Ya. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, kepala sekolah harus mampu memberikan pengaruh positif kepada seluruh warga sekolah yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang berikutnya, yang ketiga, ya adapun ini ada beberapa eh, apa eh, kepemimpinan, ada beberapa karakter yang harus dimiliki, unsur-unsur yang harus dimiliki dalam proses keperanan pemimpin sebagai uh, memberi pengaruh. Yang pertama terkait dengan karisma yang dimiliki, yang kedua terkait dengan inspirator, jadi pemimpin harus menjadi inspirasi bagi yang dipimpinnya. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu terkait yang ketiga, yang berikutnya terkait dengan intelektual stimulator ataupun dalam konteks ini pemimpin harus bisa me- memberikan bawahannya dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang ada. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga terkait dengan peranan membangun hubungan. Nah, jadi peranan membangun hubungan ini sebuah organisasi akan bagus manakala pemimpinnya mempunyai hubungan yang sangat luas dengan pihak-pihak luar. Jangan sampai nanti proses organisasi ataupun lembaganya itu ketinggalan dengan perubahan-perubahan yang ada dikarenakan tidak memiliki hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait. Oleh sebab itu, peranan pemimpin dalam tim memiliki beberapa peranan. Jadi, peranan pemimpin dalam timnya yaitu memiliki beberapa peranan. Yang pertama, menetapkan nilai yang tinggi
pada kerja tim. Yang kedua, meng, apa, mengilhami kerja tim. Yang berikutnya memberikan kedudukan timbal balik. Jadi mungkin ada aksi, ada reaksi, membuat orang terlibat dalam dan tertarik. Dan yang berikutnya memperlihatkan gaya kepribadian. Terus yang berikutnya memudahkan orang lain melihat peluang dan prestasi. Ini beberapa peranan pemimpin dalam apa mempengaruhi timnya. Yang berikutnya, yang keempat, terkait dengan peranan membuat keputusan. Manajer memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan karena kewenangan dan kedudukan formalnya sebagai pusat organisasi oleh adalah satu-satunya orang yang mampu mengambil keputusan strategis. Peran manajer itu juga dalam mengambil keputusan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu peranan kewirausahaan, yang berikutnya bertindak sebagai penghalang disrupsi ataupun kesalahpahaman, yang berikutnya yang ketiga berperan sebagai pembagi sumber daya, dan yang keempat yang terakhir peranan selaku perunding atau kalau ada konflik-konflik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu peranan merumuskan visi dan misi. Visi dan misi ini sangat penting dibuat ataupun dibentuk oleh seorang pemimpin bersama bawahannya, karena inilah yang akan menjadi tujuan dalam sebuah organisasi ataupun lembaga, yaitu berada pada misi dan misinya. Yang berikutnya peranan pemimpin dalam keterampilan strategis, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pemimpin merupakan motor yang akan menggerakkan sebuah lembaga ataupun organisasi. Oleh sebab itu, pemimpin memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan keterampilan strategis. Keterampilan strategis merujuk pada kemampuan seseorang untuk merencanakan, mengelola, dan mengaktualisasikan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan. Jadi ini beberapa peranan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama yaitu peranannya itu ataupun kemampuannya itu, keterampilannya terkait dengan kemampuan untuk melakukan antisipasi, yaitu bagi para pemimpin strategis kemampuan prediktif untuk mengadaptasikan peluang dan risiko yang tidak langsung terlihat sangatlah penting. Jadi apa yang akan terjadi itu sudah bisa diprediksi oleh pemimpin yang strategi. Yang berikutnya, yang kedua, kemampuan untuk menentang asumsi dan status quo. Kepemimpinan pada tingkat strategi memerlukan kemampuan untuk terus-menerus mematangkan status quo. Faktanya, para pemimpin strategis perlu mematangkan tidak hanya status quo, namun juga memahamkan dan asumsi mereka sendiri dari orang lain. Yang berikutnya yaitu kemampuan menafsirkan data dan informasi yang kompleks. Jadi mampu mencarikan solusi dari informasi-informasi yang ada sehingga bisa diturunkan dalam bentuk program, sehingga program ini sampai kepada tujuan yang diinginkan. Yang keempat yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan. Ya, mungkin ini sudah kita pahami bersama bahwasanya pemimpin ini harus mampu mengambil keputusan sekalipun keputusannya itu sangat berat untuk diputuskan. Bahkan mungkin bertentangan dengan keinginannya, tetapi ketika tadi ya unsurnya ada musyawarah, maka keputusan itu harus dijalankan. Dan ketika sudah menjadi sebuah keputusan, maka harus dilaksanakan oleh semua pihak. Yang keempat, yang berikutnya, yaitu kemampuan untuk menyelaraskan pandangan berbagai pihak. Yaitu para pemimpin strategis harus bisa terus-menerus berada dalam suatu pemikiran dengan berbagai pihak yang berada
yang berbeda pandangan dan niat agar bisa menerima bantuan dari mereka. Jadi walaupun mungkin karena organisasi ataupun lembaga itu pasti akan ada perbedaan, tetapi perbedaan ini menjadi sebuah berikutnya kemampuan pembelajaran dari pengalaman. Itu beberapa peranannya. Dan yang terakhir, yang B, kemampuan pemimpin dalam berpikir strategis. Menjalankan ide-ide baru dari berbagai sudut pandang sangatlah penting bagi seorang pemimpin. Yang berikutnya, yang kedua, kemampuan berpikir strategis. Menjadi strategis uh, berpikir strategis berarti mengasah kemampuan berpikir strategis setiap waktu. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Jadi tidak dia jumud, tapi harus terus melakukan perubahan-perubahan untuk menghadapi masa depan sebuah lembaga. Yang berikutnya, mencoba berbagi hal yang baru. Ya, jadi keterbaharuan itu bukan hal yang yang tidak boleh, tapi sebuah keniscayaan pasti dalam kehidupan ini akan terjadi sebuah perubahan. Yang berikutnya, latih manajemen waktu dan prioritas. Bagaimana bisa memanage waktu dengan baik dan membuat skala prioritas dalam proses memimpin sebuah kalau kita kenal dalam sistem perencanaan itu tidak hanya top down tapi harus kita bottom up. Jadi kita menyaring dari berbagai pihak sehingga bisa dijadikan landasan kita untuk melakukan perencanaan. Yang berikutnya, menanyakan pertanyaan strategis kepada uh, apa hal-hal ataupun kepada bawahannya. Beberapa hal yang bisa kita tanyakan terkait dengan pertanyaan strategis itu, bagaimana cara menempatkan produk saya di pasar yang baru, kemana arah pengembangan produk ataupun produk mereka dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, pengaruh berpikir strategis bagi organisasi dan lembaga. Apa pengaruhnya? Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, yaitu mengembalikan keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, yaitu inovasi dan pertumbuhan. Dan yang keempat, kepemimpinan yang lebih kuat. Yang kelima, meningkatkan keunggulan kompetitif. Itu beberapa pengaruh berpikir strategis bagi organisasi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwasannya kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, kepala sekolah harus mampu memberikan pengaruh positif kepada seluruh warga sekolah yang dipimpin untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Secara sederhana, kepemimpinan transformasional dapat diartikan sebagai proses mengubah dan individu sedemikian rupa sehingga membuat mereka mau berubah dan berkembang, termasuk motivasi, pemenuhan kebutuhan, dan rasa hormat terhadap bawahan. Kepemimpinan dalam berpikir strategis merupakan keterampilan yang sangat penting bagi para pemimpin. Berpikir strategis adalah proses berpikir sadar dan rasional yang memungkinkan para pemimpin menganalisis, memutuskan, dan mempertimbangkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi sesuatu dalam jangka panjang. Pemikiran strategis memungkinkan para pemimpin mengambil ide-ide baru, mengeksplorasi perspektif yang berbeda, menghitung hasil, dan mengatasi tantangan secara efektif. Itu mungkin pemaparan dari kami. Untuk selanjutnya, mangga dikembalikan lagi kepada Pak Iqbal.
Terima kasih Pak Hendi atas penjelasannya. Mungkin teman-teman itu saja yang kami sampaikan terkait dengan pemaparan materi terkait dengan kepemimpinan dan manajemen strategi. Baik, siapa tahu ada yang ingin menambahkan atau sudah pahami atau ingin bertanya, silakan. Izin masuk, Kang Iqbal. Ya, Mangga Kang. Izin bertanya ya terkait kepemimpinan strategik ini. Memang apa untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi kepemimpinan strategik mempunyai standar kompetensi kepemimpinan yang tinggi, yang luar biasa menurut saya. Em, Ya berdasarkan pemaparan tadi ya yang saya simpulkan. Nah, sehingga apa? Ketika kita sudah berada pada standar kepemimpinan strategik tersebut, gitu ya. Katakan kita ya banyaklah kemampuannya seperti tadi ya, apa berpikir apa em, perbaruan, terus juga mempengaruhi orang lain, gitu ya. Itu kan mempunyai teknik-teknik khusus ya, yang perlu dipelajari. Nah, ketika kita sudah mencapai level tersebut, standar kemampuan kepemimpinan tersebut, dampak psikologisnya mungkin saja gitu ya. Itu yang pertama adalah kepercayaan diri yang tinggi gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti ketika kita punya kebijakan, katakan ini apa kayaknya gitu saya rasa apa kalau misalkan tidak ditunjang dengan SDM yang juga mumpuni di lingkungannya, ini akan apa membuat justru stakeholder-stakeholder yang lain em, komplain atas kebijakan yang memang terlalu tinggi ini, gitu. Nah ini bagaimana apa cara pemimpin tersebut mengatasi hal tersebut, begitu. Nah terus lagi apa em, apa ya tadi? Nah, itu apa? Itu satu ya. Yang kedua mungkin kalau misalkan apa pemimpin tersebut gitu ya tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai begitu. Apakah memang akan tercipta suatu kepemimpinan strategik tersebut? Karena tadi saya rasa ya banyak sekali apa ya namanya? Ya memang harus banyak sarana, prasarana dan juga apa fasilitas yang memang memadai untuk menjalankan suatu kepemimpinan yang strategik ini. Begitu Kang Iqbal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kang Kamal atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menggelitik, menarik gitu ya, menarik untuk kita diskusikan. Mungkin sebelumnya dari teman-teman dulu ada yang ingin menjawab atau dari Pak Hendi dulu. Mangga Kang Iqbal. Tadi pertanyaan dari Kang Kamal, yaitu ketika seorang pemimpin sudah memiliki level pemimpinan strategis, gitu ya, itu boleh jadi ya, kemungkinannya dampaknya seorang pemimpin ini akan memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sehingga mungkin boleh jadi kalau misalkan stakeholdernya, orang-orang yang berada di barisannya, di bawahannya, masih di bawah levelnya, mungkin ketika diberi kebijakan itu boleh jadi ada komplain karena memang kurang itu ya, kurang kurang memahami apa yang diarahkan oleh seorang pemimpin. Maka mungkin ingin sedikit menjawab, mudah-mudahan eh, terjawab juga, mudah-mudahan terjawab terkait dengan pertanyaan ini, karena memang tadi ketika seorang pemimpin sudah memiliki tingkatan pemimpin strategis, maka tadi disebutkan bahwa tidak dampak positifnya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi seorang pemimpin itu ya tidak hanya karakter untuk dirinya sendiri, tetapi seorang pemimpin ini pun nanti tadi dituntut untuk mau bermusyawarah ataupun kalaulah misalkan standar ini memang sudah bagus dan sudah untuk kemajuan lembaga tersebut, maka kalau dijelaskan dengan baik, artinya tadi ada sifat, kalau sifat Nabi ya tablik itu menyampaikan, artinya di sini seorang pemimpin dituntut juga, pemimpin strategis ini dituntut juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan bawahannya. Kalau saya kira segala sesuatu tatkala dikomunikasikan dengan baik itu akan membuahkan hasil dan yang ujungnya nanti akan menambah pemahaman untuk bawahannya dan bahkan malah bukan jadi turun tetapi bawahannya akan meningkat, akan mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpin tersebut. Saya kira itu salah satu eh, apa namanya cara untuk mengedukasi untuk memberikan pengarahan kepada bawahannya. Kalaulah misalkan tujuan kita sudah benar, visi misi ini sudah benar, untuk program ini sudah benar, dan di bawah ada gejolak, artinya boleh jadi yang di bawah ini belum paham apa yang kita maksudkan. Kalaulah misalkan tujuan tersebut ada kesalahan, ada kekurangan, maka dikomunikasikan yaitu musyawarah itu, mau bermusyawarah itu, sehingga ketika ada kesalahan pun nanti seorang pemimpin tidak menutup diri untuk menerima perbedaan pendapat, untuk menerima masukan-masukan dari bawahnya. Artinya pemimpin strategis ini tidak hanya untuk dirinya sendiri saja, kebaikan untuk dirinya sendiri saja, tadi terus belajar dan seterusnya, tidak hanya karakter itu saja, tetapi ada karakter yang melekat, yang mengikat dengan orang-orang yang ada di barisannya. Kemudian yang kedua, jika sebuah lembaga tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, apakah akan tercipta pemimpin strategis tersebut? Hal yang paling Sejauh yang saya pahami, hal yang paling berharga untuk seseorang dalam mengembangkan sebuah lembaga adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memanage, kemudian dalam menguasai materi atau dalam menguasai medan. Sehingga poin utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ini adalah kecerdasan, artinya terus belajar. Sehingga kalaulah misalkan sarana dan prasarana kurang memadai, itu ada kemungkinan lembaga tersebut akan berkembang dengan baik. Berbeda hal kalau dibalik, misalkan sarana dan prasarananya memadai, tetapi kalau orang yang menjalankannya tidak menjalankan dengan baik atau tidak berdasarkan kepada keilmuan atau wawasan yang bagus atau tidak belum mencapai pada tingkatan pemimpin strategis, maka saya kira kalaulah sarana dan prasarananya memadai pun itu tidak akan menjamin lembaga tersebut akan baik. Artinya sebenarnya yang idealnya ya dua-duanya ada, kecerdasannya ada, kemudian sarana dan prasarananya ada. Hanya saja tadi tidak menutup kemungkinan jikalaupun sarana dan prasarananya belum memadai, bisa saja lembaga tersebut menghasilkan bibit-bibit yang unggul atau generasi-generasi yang tidak kalah saing dengan lembaga-lembaga yang sudah mapan. Mungkin itu Kang Kamal sedikit yang saya pahami ini dari apa yang dibaca dari makalah-makalah. Pak Hendi mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, menambahkan sedikit dari tadi pertanyaan Kang Kamal terkait bagaimana meningkatkan ini lebih kepada pemimpinnya sudah bagus, tapi bawahannya belum bisa merespon apa yang diarahkan oleh pemimpin. Tadi selain memusyawarahkan dan berkomunikasi, yaitu memberikan teladan. Terkadang mungkin kita perlu memberikan teladan, memberikan contoh kepada bawahnya sehingga mereka memahami apa yang menjadi sebuah keinginan yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua,
terkait dengan apakah bisa kepemimpinan yang tidak didukung oleh fasilitas yang memadai bisa menjadi kepemimpinan yang strategis. Menurut saya bisa. Karena sebetulnya fasilitas ini bukan hal yang paling utama, tetapi yang paling utama itu apa ya, kekuatan tekad, gitu. Kekuatan tekad seorang pemimpin, sehingga dari tadinya yang minim fasilitas, mungkin setelah dipimpin oleh seorang pemimpin ini ya bisa menjadi apa ya, sebuah lembaga ataupun organisasi yang sangat bagus, gitu. Dan tidak ada sebuah organisasi ataupun lembaga yang lahir langsung apa ya, langsung perfect, tetapi pasti dari awal akan melalui step dan satu step ke step berikutnya. Itu mungkin untuk apa, untuk tambahan dari tadi yang disampaikan oleh Kang Iqbal. Enggak, Kang Iqbal. Terima kasih Pak Hendi atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Kang Helmi kayaknya sudah bersiap-siap. Silakan yang lain dulu barangkali. Izin masuk Kak Iqbal. Oh, boleh, boleh Teh. Oke. Ya mau menjawab tentang pertanyaan dari Kang Kamal tadi mengenai jika suatu lembaga pendidikan atau suatu lembaga itu tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai, apakah akan tercipta atau terbentuknya kepemimpinan yang strategis? Pada hakikatnya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika sarana dan prasarana itu memadai, maka kepemimpinan strategi ini akan terimplementasikan atau akan terlaksanakan secara baik. Namun, dalam mengimplementasikan atau membentuk satu kepemimpinan yang strategis ini, tidak hanya didukung dengan sarana prasarana yang memadai saja. Tadi kata Iqbal, betul, kecerdasan seorang pemimpin juga itu merupakan salah satu dukungan untuk terbentuknya suatu kepemimpinan yang strategis. Selain itu, malah ketika ada suatu lembaga yang kurang lengkapnya sarana prasarana, ini pemimpin itu bisa menciptakan strategis yang baik untuk memajukan suatu lembaga dengan sarana prasarana yang ada. Nah, di sanalah bisa terlihat apakah kepemimpinan itu bisa tercipta secara strategis, di mana dalam suatu lembaga itu hanya ada sarana prasarana yang cukup tidak memadai gitu. Namun seorang pemimpin harus menggunakan kecerdasan dan keinovasiannya bagaimana mengelola lembaga itu walaupun sarana prasarananya terbatas, tapi lembaga itu bisa bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. Di sanalah butuh kecerdasan dan strategisnya kepemimpinan. Kalau bisa mengelola, nah di sana terbentuk kepemimpinan yang strategis. Kalau tidak, berarti pemimpin itu tidak bisa mewujudkan suatu kepemimpinan yang strategis. Jadi walaupun sarana prasarana tidak memadai, tetap bisa terwujudnya suatu kepemimpinan yang strategis dengan faktor-faktor pendukung lain, keinovasian pemimpin, kemudian visi misi pemimpin dengan sarana prasarana yang seadanya. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya semuanya. Terima kasih banyak. Boleh satu lagi nggak, Kang? Atau udah? Ah, Oh boleh, ya, boleh. satu lagi sederhana sih pertanyaannya. Bagaimana kita bisa apa meningkatkan kemampuan diplomasi kita gitu? Itu aja sih. Baik, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan kemampuan diplomasi kita? Mangga Pak Hendi. Ya, untuk meningkatkan kemampuan diplomasi, ya sepengetahuan saya, yang pertama yaitu bagaimana kita bisa eh, melakukan komunikasi yang bagus, ya. Karena diplomasi ini akan bagus dijalin kalau dilalui dengan komunikasi yang bagus. Yang kedua yaitu terkait dengan kapasitas kita, ya, kapasitas seorang pemimpin. Karena mungkin orang yang akan kita hadapi berbeda-beda, sehingga pengetahuan kita pun harus luas. Lebih baik kita mengetahui sedikit tapi banyak dalam proses ini, ya.
ketimbang mungkin kita banyak tapi sedikit yang kita ketahui. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya yaitu membangun jejaring, membangun jaringan yang harus lebih luas dalam dalam proses membangun organisasi ini, karena jaringan ini sangat sangat penting gitu ya. Dan ini mungkin awalnya dari proses kepegawaian dalam diplomasi. Itu mungkin mangga Billy Ayah Numbade nambahan. Boleh, siapa tahu yang lain ada yang mau menambahkan. Ini barusan ada informasi bahwa dari Pak PJ, diskusinya kita 3 menit lagi. Silakan, siapa tahu ada yang mau menambahkan. Kang ada? Iqbal, Ya, pertanyaan dari saya ya, pertanyaan terakhir barangkali. Eh, Bagaimana strategi dalam peran seorang pemimpin eh, dalam membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak atau stakeholder yang lainnya gitu. Jadi eh, kan suatu lembaga itu pasti akan berhadapan dengan beberapa stakeholder baik masyarakat, mahasiswa ataupun yang lainnya. Bagaimana membangun strategi hubungan yang baik yang akan dirasakan oleh seluruh stakeholder yang berkaitan dengan lembaga kita gitu. Seperti itu Pak Iqbal. baik. Terima kasih Kang Miftah atas pertanyaannya. Kita ulangi, pertanyaan beliau adalah bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan stakeholder kita atau mungkin dengan masyarakat sekitar agar bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Mungkin tadi ya ada poin-poin mungkin yang sudah disampaikan juga terkait dengan pemimpin strategis, yaitu ketika seorang pemimpin itu dia ketika penampilannya baik juga, artinya tadi dalam berpenampilan itu enak dipandang, kemudian dia dari gelagatnya saja tidak menunjukkan atau tanda-tanda kesombongan. Terus cara berkomunikasi mungkin tidak merasa dirinya paling hebat, paling tinggi dan seterusnya, tetapi menerima pendapat-pendapat orang lain, kemudian enak diajak ngobrol, kemudian senang musyawarah. Nah, ini pun sebenarnya salah satu cara bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara pemimpin dengan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Itu tidak mengambil jarak terlalu jauh, tidak mengambil jarak jauh. Mungkin tadi dalam beberapa hal ada hal-hal yang diputuskan secara langsung oleh seorang pemimpin, ada dalam hal-hal lain mungkin harus dimusyawarahkan. Sehingga ini tuh seorang bawahan itu akan merasa dia memiliki tanggung jawab bahwa oh saya ini ternyata dipercaya juga gitu. Artinya pendapat saya ini dihargai juga dan seterusnya. Artinya dia memiliki rasa memiliki terhadap lembaga tersebut. Ditarik rasanya karena ini yang paling penting sebenarnya meningkatkan bagaimana ketika seorang pemimpin berusaha meningkatkan rasa memiliki yang ada pada bawahannya. Karena ketika seorang bawahan sudah ada rasa memiliki, maka di sana mungkin salah satu jalan eh, lembaga tersebut atau organisasi tersebut akan lebih solid. Ini itu sedikit dari saya. Siapa tahu dari yang lain ada yang ingin menambahkan. Waktunya 1 menit. Pak Hendi, siapa tahu ada yang ditambahkan lagi atau sudah cukup? Nah, cukup. Cukup. Baik, Bapak mungkin dari kami cukupkan sekian.
pemaparan materi dan diskusi selanjutnya diserahkan kepada Bapak Dr. Mulyawan. Padanya kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini kelompok 3 ya. Betul ya, kelompok 3, Pak Iqbal? Iya, Pak. Ya, pertama terima kasih sudah melakukan paparan untuk diskusi di kelompok 3 ini, dan saya mengapresiasi usaha yang dilakukan untuk menampilkan yang terbaik. Mungkin eh, saya lupa apa saya sudah menyampaikan atau belum. Kelompok yang tidak paparan itu memberikan pertanyaan lewat tulisan, benar ya? Itu nggak? Udah, Pak. Ya, udah. Oke, kalau sudah berarti aman. Jadi maksudnya pada saat presentasi itu, jadi nanti si presenter itu menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh audiens yang sebelumnya sudah diberikan. Jadi sudah ada persiapan terlebih dahulu. Kemudian nanti pada saat setelah selesai melakukan jawaban, lalu si ini siapa audiens silakan untuk menanggapi jawaban-jawaban. Nah, ini saya pikir mudah-mudahan tidak lagi ada kesan yang berbicara itu hanya 1-2 orang saja, tapi yang lainnya hanya pendengar setia. Itu tidak lagi, mudah-mudahan tidak lagi. Oke, materinya tentang kepemimpinan strategi. Kata siapa? Saya lupa tadi. Saya mendengar quote-nya, tapi baru ngeh bahwa ini ternyata disampaikan oleh seorang tokoh terkait dengan uh, leadership is not a position, leadership is an action. Pemimpinan itu bukan persoalan jabatan, bukan persoalan posisi. Leadership is an action. Jadi, kepemimpinan itu persoalan action, aksi. Kalau bahasa saya sih, seberapa besar dia mau bertanggung jawab terhadap kewajibannya, maka di situ dia punya leadership. Jadi leadership itu bukan hanya disebut kepala sekolah gitu ya, atau ketua atau direktur atau apa, bukan. Setiap individu di organisasi itu punya leadership. Ya. Bagaimana cara mengetahui seseorang itu punya leadership atau tidak? Coba lihat, ketika dia mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, kemudian dia dengan tanggung jawab yang dia lakukan itu kemudian mempengaruhi orang lain sehingga ikut terhadap omongan dia, itu berarti dia sudah punya leadership. Bukan persoalan jabatan. Jabatan itu hanya persoalan diberikan atau tidak. Karena pada akhirnya Anda bisa melihat ada beberapa jabatan tertentu yang tidak berdasarkan kemampuan leadership. Mungkin karena dekat dengan si A, dengan pimpinan, kemudian ada orang dalam. Itu kan kenapa meritokrasi itu tidak kemudian berjalan? Itu akibat dari cara berpikir yang shortcut terhadap sebuah posisi tertentu. Maka seseorang yang punya leadership itu bukan karena persoalan dia pernah jadi apa sebagai apa. Nah, itu mah bisa kurikulum vitae, bisa bikin. Ya. Tapi pertanyaan yang paling mudahnya adalah dia sudah bertanggung jawab apa, melakukan apa, dan apa prestasi dia dengan tanggung jawabnya itu. Yang boleh jadi dia tidak ada pernah nempel jabatan atau predikat sebagai ketua atau kepala atau apapun. Tapi ketika ada prestasi-prestasi dan orang-orang memberikan respect yang bagus terhadap dia, mengapresiasi apa yang dia lakukan, berarti dia sudah punya leadership. Nah, saya ingin kita lihat ini. Ada sebuah slide yang saya bilang ini slide yang bagus ya. Sudah kelihatan belum? Belum Pak di saya. Oh iya udah. Sudah ya. Oke. Ada istilah atau penyebutan sekolah unggul. Oke, saya mau menggeser
kepemimpinan strategik itu pada konteks persekolahan atau lembaga pendidikan. Ketika berbicara sekolah unggul, sebetulnya sekolah unggul itu apa sih? Apakah sekolah unggul itu sama dengan sekolah efektif? Sekolah efektif. Sekolah efektif itu sekolah unggul. Oke. Nah, sekarang apa yang disebut dengan sekolah yang unggul itu? Itu sekolah unggul adalah kemampuan dari sekolah untuk memaksimalkan semua fungsi-fungsi yang dimiliki sekolah. Dalam semua tingkatannya. Sehingga sekolah dapat performs atau dapat menampilkan fungsi-fungsi sekolah ketika diberikan sebuah input yang memang sudah ada di sekolah tersebut. Jadi memaksimalkan potensi yang ada sehingga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu adalah efektif. Nah, Anda bisa lihat best practice dari berbagai pengalaman. Nomor satu, untuk bisa mewujudkan sekolah efektif itu ternyata professional leadership. Kepemimpinan profesional. Dan saya berharap ini kelompok 3 harusnya menampilkan hasil-hasil riset dari artikel jurnal yang bereputasi lah, dari Scopus. Anda bisa download berdasarkan Publish or Perish. Sudah pernah melakukan itu belum? Hah? Kalau sudah, lebih bagus ya. Itu luar biasa nih, coba lihat. Saya coba perlihatkan pada Anda, Publish or Perish. Di sini saya sudah menggunakan Publish or Perish dengan Scopus, dengan API key-nya itu, API key itu. Di sini saya tulis Leadership in Strategic Management. Lihat ada berapa, saya hanya membatasi 200 ya, 200 buah artikel. Nggak bisa lihat di sini. Berapa banyak artikel yang bisa Anda research. Ketika disitasi, berapa banyak yang sudah citasi? Ada yang 11. Tapi lihat, Anda ngutipnya harus dari yang artikel jurnal nih. Jangan yang di luar artikel jurnal. Artikel nih. Anda bisa download satu-satu. Ditulis juga satu-satu. Nih, untuk cara penulisannya gampang sekali kan. Bisa di sini nih. Contoh nih, kita lihat. Ada nggak yang kira-kira relate ya? Dari judulnya saja dulu. Integrated e-learning for knowledge management and its impacts on innovations performance among Jordanian manual. Jordan. Strategic leadership in liminal space, framing, exploration or digital opportunities or theoretical interface. Ini belum menyambung. Yang kira-kira ada di persekolahan ada nggak ini? Tapi ini sudah teknik Scopus. Atau pakailah in school. Nah, gitu. Ada nggak kira-kira? No, ternyata ada sekali. Banyak. Nih. Nah, analyzing the intellectual structure. Apa ini belum selesai? Ini citasinya juga banyak nih. Nah, ambillah citasi yang paling terbanyak. Supaya nanti Anda disukai oleh para pengelola jurnal. Oh. Assessing organizational implementation context in education sector. Nah, ini bisa di copy nih. Open article in browser. Nah, nanti tuh. Ini artikelnya bisa dibuka. Makanya saya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, mahasiswa itu ternyata perlu didampingi ya untuk penulisan kayak gitu-gitu. Nih download itu PDF-nya. Sudah selesai urusan. Download. Oh. Kalau Anda ingin mengetahui lebih cepat, ada nggak? Ada caranya dengan menggunakan connected papers. Ini kalau misalkan Anda mau connected papers. Anda tinggal masukkan contoh school principal atau school leadership, school leadership, apa ya? Strategic management. Manajemen strategik kepemimpinan sekolah. Coba kita lihat bagaimana hasil dari risetnya.
Ini literatur-literatur yang bisa dipakai. Crisis Management, School Leadership in Disruptive Tool. 21st Century Instructional Leadership and Strategic Management of Technical Vocational Education and Training Programs. Yang beginian ini yang Anda bisa jadikan referensi. Jadi jangan sampai nggak ngerti yang beginian gitu ya untuk mencapai referensi. Karena nanti itu untuk membuat artikel Anda. Nah, saya juga ini buat PJ ya, Kang Anwar. Saya sudah melihat di Ya. jadwal kan minggu depan itu harusnya pertemuan ke-7 ya minggu depan. Kemudian minggu depan lagi pertemuan ke-8 itu sudah UTS. Nah, pertanyaan saya pada Anda semua, sudah sampai di mana rencana penyusunan artikel Anda yang saya sudah buat dari eh, apa eh, perencanaannya dari pertemuan pertama? Sudah ada liburan Idul Fitri, sekarang udah Syawal gitu ya. Hati-hati nih. Karena kalau UTS ini tidak ada output yang bisa diunggulkan ya tidak bisa submit artikel ya repot juga gitu. Karena cuma 2 saja artikel yang bisa disubmitnya, cukup itu saja untuk menunjukkan bahwa memang Anda punya kualifikasi itu. Nah, makanya saya ingin kita semua coba lihat lagi tugas-tugasnya, tentukan jurnal targetnya. Maka Kang Anwar saya minta tolong tanya kepada mahasiswa, tiap mahasiswa itu untuk UTS dia mau memasukkan artikelnya ke jurnal mana. Jurnal targetnya ditulis. Gitu. Ya, UTS, UAS, kemudian judulnya apa, risetnya di mana, penelitiannya bagaimana. Nah, nanti saya akan ada sesi khusus untuk mahasiswa mahasiswa kelas ini, kelas MPI untuk penulisan artikel ini, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana caranya dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah Anda datang dulu ke lapangan, cari dulu datanya, nanti diolah datanya, pakai perbantuan AI apapun silahkan, mau ChatGPT kah, Perplexity kah, atau apapun, untuk mengumpulkan datanya, baik itu wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Kan saya sudah sampaikan terkait MPI itu manajemen strategik dengan ini ya, menggunakan IASP ya, benar? Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Setiap orang sudah punya bagiannya masing-masing. Anda silahkan melakukan telaah di lokasi penelitian. Tapi saya merasa ragu kalau misalkan Anda sudah melakukan itu. Makanya ya sudah saya ingatkan gitu. Maksud saya begini. Sekarang tuh jurnal lagi menunggu artikel dari penulis. Karena sekarang masuk bulan April. Mereka terbit rata-rata Juni. Sok segera supaya nanti terbit Juni gitu. Kalau Juni terbit berarti Anda tugas selesai gitu. Makanya Anda harus Anda harus tahu jurnal target yang kira-kira terbit bulan Juni atau Juli atau Agustus yang nanti kira-kira Anda bisa dapat LOA-nya. Yang penting LOA-nya dulu aja, boleh, nggak masalah. Gitu. Nah, untuk bagaimana caranya Anda melakukan penulisan, Anda bagaimana mengetahui tentang struktur jurnal dan lain-lain, saya sudah mengirimkan ya PDF yang isinya tentang kurikulum menulis online. Sudah ada? Sudah terkirim belum? Sudah dibuka Ada, belum? Dok. Sudah ya? Sengaja sudah saya kirimkan. Anda silakan pelajari itu. Gitu. Bayangkan di mana nges mah di bejaan, nges di berenyaho, nges mah dipangumpulkan data namanya masih kena Excel. Ya. Termasuk nanti pada saat Anda eh saya akan kirimkan lah sebuah link untuk beberapa jurnal yang gratis. Sudah belum itu saya kirimkan? Nah, kalau itu belum, Dok. Tuh, nih, Ya, kirim ya. Bentar. Kalau saya Dok mau kirim. mau motong sebentar boleh? Boleh? Takutnya nanti lupa. Jadi untuk nanti UTS tuh kita hanya sekedar mengumpulkan untuk bahan artikel dan penerbitan jurnal di mana. Oh, bukan itu. Seperti itu. Harus sudah submit dulu supaya nanti terbit. Oke. Jadi Dan tanpa kalau untuk terbit ya. UAS, Sama, UAS juga begitu.
Jadi targetnya target terbit, bukan target hanya sebatas submit. Gitu. Makanya cari yang kira-kira memungkinkan yang terbit bulan Juni, Juli, Agustus lah gitu. Jangan terlalu lama. Yang penting setelah Anda submit, Anda komunikasikan dengan siapa? Dengan pengelola jurnalnya. Lalu kalau misalkan oke, ya lanjut. Untuk bisa komunikasi, Pak, kira-kira gimana saya bisa tulisan saya seperti ini, ya tinggal jelasin aja bahwa Anda ada tugas kuliah, biar bisa apa sebutnya tuh upload jurnalnya. Nih saya kirim yang gratis ya. Mana sih? Nih. Oke. Saya juga sudah kirim beberapa buku tuh. Tapi saya juga mau nanya juga ini kepada Anda. Anda sendiri sudah praktek bagaimana publish on Paris belum? Sudah download belum? Nah, gitu kan saya juga mau nanya-nanya gitu. Jangan sampai begini. Karena di meja anti awal, Anda sendiri belum praktek. Ya susah. Beberapa channel YouTube saya, video YouTube saya juga ada yang bercerita tentang penulisan artikel jurnal. Anda silakan lihat-lihat aja. Nonton-nonton aja. Karena polanya juga sama-sama begitu kok. Gitu. Jadi, untuk UTS itu dan untuk UAS sebetulnya gini. Jadi UTS dan UAS untuk mata kuliah manajemen strategik itu sebetulnya Anda ke lapangannya cuma 1 kali. Tetapi dengan menggunakan 2 pendekatan, pendekatan UAS, pendekatan UTS. Kalau pendekatan UTS, Anda mengambil contoh, ini saya lihat dulu nih ya. Ini nih. Coba Anda lihat ini filenya. Biar tidak lupa gitu maksudnya. Nah ini. Kelompok manajemen strategik. Nah ini. Ini kan tiap orang udah dapat pertanyaan, udah dapat apa sih? Udah dapat judul ya untuk UTS. Ini judul UTS mah ini nih. Implementasi pencapaian visi misi. Anda ikuti aja judul ini. Di MI mana, di mana, di mana. Caranya ini kan mengikuti ke instrumennya. Anda lihat instrumen bagian pencapaian visi misi. Di situ kan sudah ada tuh instrumen wawancara apa, studi dokumentasi apa, kemudian apa observasinya apa kan sudah ada di situ. Saya sudah jelaskan itu. Nah, dari sekarang kerjakan itu judulnya ini Anda kirimkan. Ini judulnya sudah judul-judul yang kira-kira memang bisa diterima di jurnal. Implementasi pencapaian visi dan misi dalam meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen akreditasi satuan pendidikan IASP 2020 di MI mana nih, contohnya MI nih untuk siapa nih, untuk Abdul Hafid. Nah kalau kelas B sekarang Rina Ariyati. Nah ini implementasi pengelolaan kesiswaan dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen akreditasi. Berarti masuk lagi ke materi tentang ininya nih, materi akreditasinya, materi IASP-nya. Nih, kalau nggak salah sudah pernah saya jelasin nih, panjang lebar sudah sini itu. Nah, ada sih. Oh, IASP yang khusus ya. Oke, kalau IASP itu yang mana berarti? Bahan evaluasi dan evaluasi. Oh, ini nih, sorry. Nih, MPI bahan, bahannya. Kemudian, nah ini nih, yang Capman itu nih, yang saya sudah kirim di awal-awal. Ada di situ bagian-bagian yang khusus bercerita tentang instrumen-instrumennya. Nah itu dipakai untuk mengambil data di lapangan dan menyusun artikel yang terkait dengan itu. Ini, nah lalu untuk UAS, saya bilang nih untuk UAS nih, Anda ubah ini
menjadi ada kalimat-kalimat yang berkaitan dengan teori manajemen strategik. Itu. Contoh nih, saya ambil contoh. Yang ini nih, siapa nih? Pina Ariyatpi. Sorry. Ini contoh ya, judulnya ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Nah, judulnya kan ini nih, implementasi pengelolaan kesiswaan dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen bla 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 bla. Nah, sekarang kita arahkan ini implementasi pengelolaan kesiswaan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sekarang pakai di sini implementasi strategik manajemen strategik kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan kesiswaan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, berdasarkan ISP-nya dihapus aja. Jadi data yang ISP tadi itu kalau bahasa kita apa ya? Dibuat sedemikian rupa sehingga dianalisisnya dengan pendekatan manajemen strategik kepemimpinan kepala sekolah. Itu. Di mana contohnya? Di bla 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 bla. Ini jadi judul apa? Judul artikel yang kedua untuk UAS. Itu maksudnya. Jadi satu kali ke lapangan, tugasnya 2. Datanya kan sudah ada, dipakai lagi data itu, kemudian diberikan analisis terkait dengan manajemen strategik. Nah, pendekatan manajemen strateginya bisa macam-macam, bisa kepemimpinan, bisa visi misi, atau yang dari awal aja deh, sesuai dengan tahapan book chapter yang sudah saya sampaikan. Gitu. Jadi, pokoknya gini, untuk UAS itu analisisnya menggunakan manajemen strategik. Datanya, data yang Anda ambil dari hasil Anda ke lapangan untuk mendapatkan temuan berdasarkan instrumen IASP tadi. Gitu. So, kalau ada yang belum paham, ngomong sekarang. Atau masih bingung. Nah, tapi maksud saya bisa diikuti nggak omongan saya nih? Saya khawatir saya terlalu jauh, Andanya masih kene gimana gitu. Sok, jelasin. Kalau ada yang sudah paham, mohon bantuannya untuk bisa memahamkan teman-temannya, dijelaskan. Kalau yang belum paham, Anda nanya saja. Mau disebut bodoh, nanya aja. Insya Allah mau. Ya, jangan khawatir. Aiman nanya wae disebut bodoh. Entong, gitu. Mahasiswa mah kudu bertanya, paling tidak menjelaskan untuk menguatkan argumen dia. Gitu. Oke? Dok, masuk lagi. Ya. Ya kan dari yang kemarin sudah disampaikan oleh dokter bagian-bagian untuk yang ke lembaga itu, Vina kan misalkan Vina ngambilnya di MA kan, untuk dokter itu bagiannya di MA negeri. Tapi kalau misalkan untuk penelitian itu boleh di MI nggak? Atau misalkan harus di MA saja gitu? Ya, saya kalau untuk urusan itu pada akhirnya menyerahkan ke Anda deh. Anda mau pilih mana, MA, MI, MTS, terserah. Yang penting mah ayah lah Ya, penelitian siap, Anda. siap dok. Emang harus diberi keleluasaan MA, MI, MTS, mana wae. Ternyata nanti digawean. Nah, itu untung teh gitu maksudnya. Kalau Anda request, Pak saya mau pindahnya ke MA atau ke MI, bisa nggak? Saya persilahkan, nggak masalah. No problem. Nu penting mah jangan sampai ada 2 orang mahasiswa di satu sekolah yang sama, itu aja. Kan sekolahnya balatak atau ngejablek di mana-mana, banyak disarwakeun bareng-bareng masih. Gitu, ya. Oke. Sip. Ada lagi, silakan. Izin masuk, Dok. Ya. Saya barusan sinyalnya agak jelek, jadi mau konfirmasi aja. Jadi yang membedakan antara artikel pertama dengan artikel kedua itu hanya sudut pandang analisisnya saja, Dok. Betul. Betul. Baik. Jadi kalau untuk yang UTS itu Anda menggunakan pembahasan dengan IASP. Jadi pengambilan datanya dengan IASP nih, ya. Oke, datanya dengan IASP. Kan datanya lalu dianalisis kan dengan pendekatan teori-teori manajemen lah secara umum gitu. Nah, kalau UAS
itu pakai pendekatan manajemen strategik gitu. Dengan temuan hal yang sama yang tadi gitu loh. Tapi pendekatannya manajemen strategik, kira-kira apa yang sudah dilakukan terkait dengan tadi pengelolaan kesiswaan untuk peningkatan mutu pendidikan dengan pendekatan manajemen strategi. Gitu aja kok sebetulnya. Jadi data Siap. yang diambil satu kali, tapi dengan pendekatan yang satu manajemen secara umum ya, manajemen secara umum itu pendekatan instrumen akreditasi IASP. Itu banyak sekali artikel-artikel tentang IASP. Baca deh di jurnal-jurnal banyak. Nah, pendekatan strategi juga banyak ininya apa pendekatannya. Yang pasti satu saya ingin lakukan pada Anda. Anda harus banyak membaca artikel sejenis. Sehingga nanti Anda harus bisa mengargumenkan bahwa penelitian saya itu belum ada yang melakukan penelitian. Itu kunci. Itu kunci. Itu yang disebut dengan systematic literature review. Melakukan kajian literatur secara sistematik untuk memisahkan antara apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah orang lain lakukan dengan apa yang akan Anda lakukan. Kalau Anda belum paham, saya berikan penjelasan singkat berikut ya. Ini. Ada format literatur review. Formatnya saya ambil dari satu buah jurnal, satu buah YouTube yang berbicara tentang penulisan artikel jurnal yang disampaikan oleh Profesor Heri Mulyono. Dia adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah ini nih, ya ini. Write your systematic analysis in the following table. Tabel anotasi. Kalau Anda ngerjain tesis ya, ini sebetulnya saya menggunakan untuk tesis. Pakai ini aja deh, artikel aja. Nah, nomornya nomor 1, contohnya nih. Kemudian pengarangnya siapa, tahun berapa, judulnya apa, fokusnya pada hal apa, teori yang digunakan apa saja, konteksnya bagaimana, siapa orang yang ditelitinya, di mana lokasinya, tuliskan di situ. Lalu metode dan cara pengumpulannya dan instrumennya juga bagaimana, temuannya apa, dan apa keterbatasan dan rekomendasi dari penelitian itu. Kalau Anda ambil 10 saja ini, itu bisa digunakan juga nanti sebagai sitasi untuk artikel Anda. Jadi maksudnya nih, saya jelaskan ada satu penjelasan dari Pak ini ya. Pak ini nih. Mudah-mudahan masih muncul di sini. Ini rada lemot ini ternyata. Nanti saya kasih linknya untuk Anda pelajari cara pembuatan artikelnya. Walaupun ini sebetulnya udah level tinggi lah. Di sini saya tulis Heri Mulyono. Nah ini, cara cepat accepted di jurnal Scopus. Nah, kalau lo lagi nyari kriteria aktivitas yang mudah dipahami, to the point, dan praktikal, selamat, ini dia jawaban. Kalau dalam beberapa aspek, nah ini, membangun landasan tidak hanya membaca, teman-teman. Ini membangun landasan literatur yang kokoh sebagai syarat utama. Ini bagian yang paling penting dari sebuah. Ini juga untuk menunjukkan adanya gap,
menunjukkan adanya novelty itu dari sini. Nanti saya akan kirim linknya untuk Anda. Anda silakan pelajari ini deh, ya, biar nambah-nambah pengetahuan. Daripada ngalamun kan, ya mending nambah ilmu lah. Gitu. Kelas apa tuh ini teh? IPI B ya, oke nih. Ini kalau bahan bisa banyak nih. Sok, silakanlah dipelajari tuh bahan-bahannya. Ini dari sini nih, ya. Nah ininya nanti saya kirim nih, ini tampilannya, atau saya crop aja dah. Ini minimal 10 dah, kalau saya boleh katakan. Diambilnya dari artikel jurnal yang bereputasi ya, jangan sampai tidak bereputasi. Nah, ini sebagai data Anda aja, buat nanti kalau nulis itu jangan kemana-mana gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Boleh? Izin dok, jadi untuk saya nanti nulis seluruh mahasiswa yang jurnal ya, mau jurnal apa dan apa namanya judul dan lain sebagainya ya, seperti itu dok. Betul. Jurnal targetnya apa? Kan sudah ada tuh si apa sih sebutnya itu, judulnya mah kan sudah ada di file Excel yang pernah saya kirim kan. Jadi Anda tinggal tulis saja si mahasiswa ini mau kirim ke jurnal targetnya mana. Ingat ya, jurnal target untuk UAS dan UTS harus dibedakan. Supaya apa? Supaya Anda bisa eh, ya berhati-hati lah, jangan sampai dua-duanya nanti ditolak gara-gara orangnya sama kan gitu. Gitu ya. Oke. Ya, siap dok. Jadi setelah selesai, saya minta minggu depan sudah selesai naskahnya. Naskahnya sudah selesai. Kemudian PJ juga sudah mengirimkan ke saya daftar jurnal target. Maksudnya jurnal target, jurnal yang akan dimasuki oleh artikel si penulis itu. Karena gini, setiap artikel yang dibuat oleh penulis, ketika masuk ke tiap jurnal, itu strukturnya beda-beda. Tidak sama satu jurnal dengan jurnal yang lain. Gaya selingkungnya atau author guideline-nya itu beda-beda. Makanya kudu dipelajari benar gitu. Saya makanya mengirimkan, sudah kirimkan tentang apa tadi? Kurikulum menulis online, ya, sudah ya? Sudah belum? Sudah dibaca belum? Sudah download belum? Hah? Halo? Sudah? Pada diem ya? Masih. Ya, oke. Itu saja dulu untuk sementara hari ini. Silakan Anda pelajari kiriman-kiriman saya sebagai hadiah setiap minggu untuk jadikan sebagai koleksi dan juga bahan untuk referensi. Jangan sampai bahan-bahan yang saya kirimkan hanya tersimpan di dalam HP atau tersimpan di dalam laptop, tapi tidak Anda manfaatkan untuk Anda baca, Anda menambah pengalaman dari membaca Anda, ya berarti Anda sudah kehilangan momentum. Saya sarankan referensi-referensi yang berbahasa Inggris ini, coba Anda cari tema-tema sentral yang boleh jadi nanti akan Anda jadikan sebagai judul tesis Anda. Jadi dari sekarang Anda sudah ngumpulin tuh kutipan-kutipan untuk nanti dijadikan bahan di penulisan proposal gitu. Jadi jangan nanti nunggu pas mau ngetik proposal baru ngumpulkan baru baca, oh capek, Pak. Capek. Saya ngasih tahu aja. Mending Anda siapkan foldernya, folder isinya referensi. Foldernya dikasih kode 01, tahun, nama, judulnya apa, yang simpel-simpel aja. Lalu Anda buat folder yang kedua. Folder kedua itu adalah daftar kutipan dari berbagai referensi terkait dengan tema-tema tertentu. Contoh, terkait dengan tema manajemen. Manajemen kata si A, mana B, mana. Tapi kita baca bukunya gitu. Bukan di copy paste dari artikel jurnal, copy paste dari tesis-tesis yang sudah ada. Karena saya yakin ketika Anda lakukan itu, cek similarity dengan Turnitin akan tinggi. Kan gitu.
Dari sekarang kumpulin, lalu lakukan parafrase. Setelah lakukan parafrase, lalu lakukan analisis. Kan gitu aja sebenarnya. Ya, oke. Saya akan selalu menganggap pembelajaran itu tidak sulit karena semua orang bisa lakukan. Tapi bagi yang mau melakukannya. Kalau yang tidak mau, ya sudah. Sekecil dan serendah atau segampang apapun pekerjaannya tidak akan pernah selesai. Ya. Oke, Kang Anwar gitu aja. Terima kasih teman-teman yang lain. Mudah-mudahan Anda sehat walafiat dalam kesempatan ini dan selanjutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link videonya saya kirim ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun.